Ya tahu gak sih, di sekolah kita kan ada mading yang baru ditempel. Iya. Ayo kita lihat, ayo. Oh ternyata ini nih mading yang baru ditempel. Kira-kira apa sih makna yang ada di poster ini? Kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Pemuda. Tema kali ini adalah Behind the Covers. Podcast ini membahas hal-hal inspiratif tentang sejarah dan kepemudaan, cerita di balik suatu karya dan makna terdalam yang ada di karya tersebut. Semuanya, kalian apa kabar hari ini? Baik. Nah, jadi kali ini kita akan membahas suatu hal sederhana tetapi penuh makna, yaitu poster Sumpah Pemuda. Kira-kira apa sih makna yang ada di dalam poster yang ditempel di dinding mading itu? Nah, mungkin kalian sering melihat posternya di sekolah setiap tanggal 28 Oktober, tepatnya di mading atau majalah dinding. Nah, biasanya poster itu bertujuan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nih, tapi apa sih sebenarnya makna di balik poster itu? Kenalan dulu ya sama hostnya, yaitu Kalisma dan Safira. Dibantu dengan Departemen Seni Sastra dan juga Teknologi Informasi. Sekarang kita lanjut yuk ke podcastnya. Halo. Kita bersama juara lomba poster dari kelas 92, 83, dan 72. Sebelum kita lanjut ke posternya, kenalan dulu boleh dong? Boleh. Oke, dari kelas 92 dulu dari dengan siapa nih? Dengan Fitri. Kalau 83 dengan Cinta. Kedua dengan Diana. Oke. Sebelumnya selamat dulu ya buat prestasinya memenangkan lomba poster Sumpah Pemuda. Keren banget sih, emang layak buat masuk kategori pemenang. Pas hasilnya, waktu pertama kali kita menang, reaksi sama perasaannya gimana sih? Sebelum kita masuk ke cerita di balik posternya, aku pengen tahu dulu, kalian sebenarnya suka gambar atau tertarik sama seni dari kapan nih? Kalau dilihat dari hasil poster kalian, kayaknya kalian udah tahu banget nih peletakan elemen yang pasti di mana. Dari kamu dulu deh, tertarik dari kamu. Itu awalnya suka menggambar ya terus kalau kamu dari mana? Kalau aku dari ya dari dari kecil dari SD kelas 5. Tertariknya karena apa? Suka hobi atau karena emang pengen ngebaca gitu? Dulu karena pengen ngebaca, kalau sekarang jadi hobi. Kalau Aku sih dari kecil. mulai dari mana gambar kan bagus kebutuhan kayak ibu gambar. Oke, jadi di sini kita udah ada Fitri dari kelas 92, Cita dari kelas 83, dan saya Mutiara ya dari kelas 72. Aku izin bertanya ya ke kalian. Kalian kan udah buat poster dengan tema Sumpah Pemuda. Sekarang mau nanya ke kalian. Kalian tahu nggak apa sih makna Sumpah Pemuda untuk generasi bangsa Indonesia saat ini? Mulai dari kamu sendiri. Kalau menurut aku pribadi, makna Sumpah Pemuda itu tentang bagaimana selama persatuan dan kolaborasi untuk menciptakan dan menghasilkan kehidupan. Menurut aku, Sumpah Pemuda itu memiliki makna persatuan dan semangat kebersamaan generasi Indonesia saat ini. Menurut aku sih sebagai pemuda kita tuh hidup di zaman yang udah modern dan bisa gitu. Negara kita tuh sebagai generasi sekarang itu harus bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri tentunya dan juga untuk bangsa kita. Nah, di perlombaan kemarin itu kan kalian termasuk kelas yang beruntung untuk memenangkan lomba poster. Coba aku mau tanya ke kalian semua, apa sih hal yang bikin kalian itu termotivasi buat bikin karya itu se-effort mungkin sampai bisa mencapai target? Dan menurut kalian, apa sih yang harus dikembangkan buat karya itu yang belum bentuk? Coba dari kamu. Aku sih termotivasi untuk memberikan hasil terbaik sih pasti untuk kelas aku juga. Terus juga jadi nambah pengalaman mau mencoba ini gitu. Terus untuk pesan yang belum beruntung dicoba lagi, terus juga terus berani masing-masing idenya nih terus dari tersebut ya. Karena aku ingin memberikan yang
untuk kelas 1. Oke. Terus pesan yang buat belum itu apa? Kelas-kelas Yang belum beruntung menurut aku tingkatin lagi karena kreativitas dan juga desainnya. Oke. Kalau kamu? Kalau menurut aku karena aku juga dengan nama kelas kakak, jadi aku merasa punya tanggung jawab, aku adalah yang baik kelas. Dan jadi yang belum beruntung mungkin jadi ditingkatkan lagi pemilihan karakter dan konsep dari kota tersebut. Terus menurut kalian ada nggak sesuatu yang perlu dikembangkan atau ditingkatin lagi supaya karya kalian bisa lebih maksimal atau sesuai ekspektasi? Terus kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Mulai dari kamu. Mungkin di Apa ya, warna dan detailnya kali ya, kalau udah rapi lagi supaya kayak bisa lebih memuaskan lagi. Terus juga jadi orang tuh kalau lihat posternya tuh langsung tahu kayak makna dalamnya apa isinya gitu. Kamu? harus ditingkatin itu aku kekompakannya dan juga tata kelekatan ini. Kalau menurut aku perlu diingat lagi perhatian detail gambar dan pemilihan warna agar lebih oke. Terus menurut kalian ada nggak sesuatu yang perlu dikembangkan atau ditingkatin lagi supaya karya kalian bisa lebih maksimal atau sesuai ekspektasi? Terus kira-kira apa yang perlu ditingkatin? Mulai dari kamu. Aku yang sekitar itu kayaknya di Yang kita lihat dikembangin lagi biar mencapai ekspektasi. Itu aja. Oke. Kalau kamu? aku sih detail karyanya sama aku. Oke. Kalau kamu? Mungkin ditingkatkan lagi detail gambar, kerapian dan pemilihan warna agar terkait. Oke. Kalau semisal ada event lagi atau bahkan event yang berbau seni, bisa jadi hal yang lebih susah. Kalian mau ikut lagi nggak? Mau sih. Kalau boleh tahu, kenapa kalian milih alasan ini dan apa alasannya? Aku lagi soalnya tadi kayak yang ini poster kerja, poster digital ini. Soalnya seru. Terus kalau bisa lagi kan malah jadi tantangan ya, jadi lebih seru lagi gitu. Oh iya. Kalau kamu gimana? Ya karena aku ingin menambah pengalaman dan juga meningkatkan skill. Kamu? Mungkin kayaknya aku bisa mengaktifkan juga dan jadi punya pengalaman baru. Oke. Kalau semisalnya kalian kalah, apa yang bakal kalian lakuin? Sebutin contoh kesalahannya aja deh yang bakal bikin kalian kalah. Failure kah atau apa gitu? Dan apa yang bakal kalian lakuin kalau kalian udah tahu nih di mana letak kesalahan kalian? Mulai dari kamu. Yang bakal aku lakukan sih tentunya evaluasi diri dan menurut aku kesalahan itu sifatnya relatif kak, tapi mungkin bisa jadi kesalahannya ada pada kombinasi warna dan karakter, dan ketika aku udah tahu letak nah kedua bentuknya aku bakal beri. Kalau kamu gimana? Jalanin waktu. Kalau aku buat kesalahan aku bakal berusaha lagi dan evaluasi aku dulu. Kalau kalah sih, pasti udah jadi belajar lagi. Terus kayak pasti kalian kesalahannya gimana sih? Dan dari kesalahan itu pasti jadi bahan belajar lagi ke depannya. Kalau misalnya lagi ikut lagi pasti kalian punya pesan nggak buat kelas yang belum beruntung? Misalnya hal yang harus ditingkatin harus fokus komunikasi aja. Dari Buat kelas ini yang kelas yang belum beruntung jangan nyerah, terus juga ditingkatin lagi, dilatih, cari referensi, terus juga percaya diri. Kalau kalian tuh yang belum beruntung tuh bisa lebih baik lagi karyanya. Kalau kamu gimana? jangan menyerah, itu harus berusaha. Kalau kamu? Mungkin semangat terus bisa coba
udah menangani poster di lomba poster. Iya nih, mereka emang pantas juara karena karyanya itu bagus banget, bisa mengimbangi kreativitas dan kerjasama. Terus, mereka juga bisa membuat makna dan poster satu waktu. Itu berarti mereka bisa kerjasama dengan baik. Semoga cerita dan jawaban mereka bisa menginspirasi semua siswa yang tertarik dalam hal seni ataupun buat kalian yang belum beruntung dalam memenangkan event poster ini. Masih banyak kesempatan lainnya dan masih banyak waktu untuk kalian coba. Nah, dari sini bisa disimpulkan, jadi setiap kali melihat poster Sumpah Pemuda, ingatlah bahwa poster itu bukan sekedar gambar. Itu adalah simbol perjuangan, persatuan, dan harapan. Kita adalah generasi penerus yang memegang tanggung jawab untuk menjaga semangat itu tetap hidup. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Pemuda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk menjadi pemuda yang menginspirasi. Kami sebagai host pemimpin diri, tetap semangat buat kalian para pejuang generasi berikutnya. Jika tidak hari ini, maka tidak akan pernah. Dan masih banyak hari lain untuk mencoba. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ya. Thanks for listening and stay tuned.